Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, hari-hari ini kita diperhadapkan pada keadaan yang tidak mudah. Godaan dosa yang semakin meningkat. Adanya inflasi di berbagai negara sehingga perekonomian belum pulih seperti semula. Belum lagi moral manusia yang semakin hari semakin merosot. Salah satu cara untuk menghadapi keadaan ini, ya kondisi rohani atau stamina rohani orang percaya harus dalam keadaan kuat. Bagaimana caranya agar stamina rohani kita menjadi kuat? Saya akan membacakan surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9 mengatakan begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya ajaran ini sungguh benar dan pantas untuk dipercayai dengan sepenuhnya. Ayat 8 tadi berbicara bukan bahwa latihan badani itu tidak ada gunanya. Latihan jasmani atau olahraga itu tetap ada gunanya. Memang latihan jasmani membuat tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kuat, dan daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Tetapi manfaat yang kita terima itu sangat terbatas, hanya berguna semasa kita hidup di dunia ini. Berbeda dengan latihan rohani. Nah, kalau kita membandingkan latihan jasmani dan latihan rohani, mana sih yang lebih penting? Ternyata latihan rohani itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena latihan rohani itu berguna dalam segala hal. Karena di dalamnya mengandung janji, baik untuk hidup di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang, yaitu di dalam masa kekekalan. Latihan yang bersifat rohani akan membuat stamina rohani kita menjadi kuat. Sehingga dalam menghadapi keadaan yang serba sulit ini, kita tetap dapat bertahan. Kita tetap dapat hidup di dalam kebenaran. Salah satu bentuk latihan rohani yang perlu kita praktekkan adalah melatih diri kita beribadah. Oleh sebab itulah di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 bagian akhir dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Yang namanya berlatih perlu dilakukan secara teratur. Yang namanya berlatih perlu dilakukan terus-menerus, secara kontinu, jangan berhenti. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai orang percaya memiliki stamina rohani yang kuat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekarang ini kita sedang hidup di dalam era keterbukaan. Informasi apapun dapat kita cari, dapat kita terima, termasuk informasi tentang kerohanian. Kalau kita tidak waspada, maka sesungguhnya kondisi rohani orang percaya ada dalam situasi yang berbahaya. Kenapa? Saya katakan kondisi rohani orang percaya ada dalam kondisi yang berbahaya. Karena sekarang ini ada berbagai macam pengajaran yang bisa kita dengar lewat YouTube ataupun sarana lain yang kita miliki. Nah, kalau orang percaya terjebak dengan situasi ini, maka bisa saja orang percaya tidak lagi merasa perlu beribadah bersama. Mereka merasa cukup ibadah sendirian saja di rumah. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa sih Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Apa sih tujuannya? Di dalam Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku.
Jadi tujuan utama bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Pada kekristenan masa kini, Mesir berbicara atau Mesir merupakan gambaran perbudakan karena dosa. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita disucikan melalui karya penebusannya. Oleh sebab itu, marilah kita isi hidup kita dengan tetap beribadah. Bukan hanya beribadah sendirian di rumah, tetapi kita juga perlu beribadah bersama dengan saudara seiman. Kita perlu beribadah secara korporat. Karena melalui ibadah yang kita lakukan bersama-sama, kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Selain itu, kita juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa saling menasehati satu dengan yang lain, sehingga kita semakin teguh di dalam mengiring Tuhan. Dan hidup kita akan semakin disempurnakan, sehingga keberadaan Bapak, Ibu, dan Saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, pada kesempatan ini, saya menyampaikan pesan. Biarlah kita saling memberikan dorongan, biarlah kita saling mengingatkan, supaya setiap kita tetap beribadah kepada Tuhan, baik secara individu maupun secara korporat, agar stamina rohani kita semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati.